Recording in progress. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dr. Aileen, selamat siang teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami, kelompok 1, akan mempresentasikan jurnal yang baru saja kami bahas berjudul Cahaya Matahari dan Vitamin D bagi Kesehatan Tulang dan Pencegahan Penyakit Autoimun, Kanker, dan Penyakit Kardiovaskuler. Perkenalan. Kami beranggotakan Ananda Nadia Syifa Sabila, Devina Khairunisa, Jessica Alberta, Sukma Sejati, dan saya sendiri, Sofia Nurmawidya. Oke, baik. Yang pertama adalah latar belakang. Vitamin D dikenal sebagai vitamin sinar matahari yang menghasilkan fitoplankton dan zooplankton selama 500 juta tahun. Prekursor provitamin D merupakan struktur cincin 4 yang relatif kaku yang dapat meningkatkan permeabilitas membran terhadap berbagai ion, termasuk kalsium. Bukti pertama pentingnya sinar matahari bagi kesehatan manusia dimulai dengan revolusi industri di Eropa Utara. Gleason, Dibut, dan Whistler mengaku bahwa anak-anak yang tinggal di kota terdalam di seluruh Eropa menunjukkan keterlambatan pertumbuhan dan mengembangkan kelainan bentuk tulang, dikarenakan mereka tinggal di kota-kota industri yang tidak banyak terpapar sinar matahari secara langsung. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Vitamin D dimanfaatkan secara sia-sia dan dianggap berlimpah dalam makanan diet. Sayangnya, sangat sedikit makanan yang secara alami mengandung vitamin D, dan hanya ada beberapa makanan yang kaya akan vitamin D. Inilah alasan mengapa kekurangan vitamin D telah menjadi wabah untuk semua kelompok umur di Amerika Serikat dan Eropa. Kekurangan vitamin D tidak hanya menyebabkan penyakit tulang, metabolik pada anak-anak dan orang dewasa, tapi juga dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit kronis yang umum. Selanjutnya yaitu ada tujuan, yaitu untuk memberikan gambaran luas tentang evaluasi, evolusi, penemuan, dan banyak fungsi biologis vitamin D. Lalu selanjutnya ada definisi vitamin D. Vitamin D adalah vitamin yang larut dalam lemak prohormon. Nah, vitamin D dikenal juga dengan nama calciferol. Penamaan ini berdasarkan International Union of Pure and Applied Chemists atau IUPAC. Di dalam tubuh, vitamin ini banyak berperan dalam pembentukan struktur tulang dan gigi. Nah, selanjutnya fotosintesis dari vitamin D. Selama paparan sinar matahari, radiasi UVB diserap oleh 7 dehidrokolesterol yang terdapat dalam membran plasma dari keratinosit, epidermal, dan dermal fibroblast. Nah, pada tahap selanjutnya, senyawa kolekalsiferol ini akan diubah menjadi senyawa kalsiferol yang merupakan bentuk aktif dari vitamin D di dalam tubuh. Vitamin D terbentuk secara alami ketika kulit terkena sinar matahari langsung. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi produksi cutaneous vitamin D juga. Nah, perubahan yang terjadi pada cutaneous antara lain adalah yaitu lapisan epidermis menipis karena aktivitas sel germinativum berkurang, membuat orang tua lebih rentan terhadap cedera dan infeksi kulit. Lalu jumlah sel Langerhans berkurang hingga 50% dari jumlah saat pematangan, yaitu sekitar usia 21 tahun. Pengurangan jumlah tersebut dapat mengurangi sensitivitas sistem imun dan meningkatkan resiko cedera kulit dan infeksi. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi produksi cutaneous vitamin D. Ada produksi vitamin D berkurang sekitar 75% sehingga mengurangi penyerapan kalsium dan fosfat yang dapat mengarah pada kelemahan otot dan reduksi kekuatan dan densitas tulang. Lalu aktivitas melanosit menurun dan pada individu berkulit putih kulitnya menjadi lebih pucat. Berkurangnya jumlah melanin menyebabkan tubuh lebih sensitif terhadap paparan sinar matahari dan mengalami luka bakar atau sunburn.
terkadang ada melanosit yang lebih aktif sehingga timbul bercak hitam pada kulit. Selanjutnya, saya akan bahas vitamin D. Sumber vitamin D itu berasal dari sinar matahari yang merupakan sumber vitamin D yang utama. Lalu, sumber vitamin D terdapat dalam minyak ikan, susu, kuning telur, yang dimana awalnya merupakan provitamin D yang diubah menjadi vitamin D dengan pengaruh sinar matahari. Selanjutnya, kanker kulit, cahaya matahari, dan vitamin D. Kanker kulit dapat terjadi karena paparan sinar matahari yang berlebihan selama masa kanak-kanak dan kehidupan dewasa muda. Paparan sinar matahari yang berlebihan juga dapat merusak struktur elastis, elastis, elastis kulit dan meningkatkan resiko kerutan. Selanjutnya, prevalensi dan deteksi dari kekurangan vitamin D. Kekurangan vitamin D menyebabkan menurunnya kadar kalsium, fosfor, dan metabolisme tulang. Penurunan absorpsi kalsium dan fosfor di usus menyebabkan peningkatan hormon paratiroid yang akan memobilisasi kalsium dari tulang, yang mengakibatkan menurunkan kepadatan tulang karena terjadinya osteopenia, osteoporosis, dan osteomalacia. Selanjutnya ada konsekuensi dari kekurangan vitamin D. Kekurangan vitamin D dapat mencegah anak-anak dalam mencapai tinggi dan massa tulang puncak yang seharusnya, dan dapat menyebabkan rakitis. Sedangkan untuk orang dewasa, kekurangan vitamin D dapat memperburuk osteoporosis karena terjadinya hiperparatiroidisme sekunder yang memobilisasi kalsium dalam tulang, sehingga dapat mengurangi kepadatan mineral tulang. Akibat lain dari kekurangan vitamin D adalah mineralisasi atau pengerasan tulang tidak terjadi dengan benar karena adanya gangguan struktur matriks kolagen yang dibentuk oleh osteoblast. Matriks yang kenyal tidak memberikan dukungan struktural, yang meningkatkan risiko patah tulang. Matriks kolagen yang tidak termineralisasi dengan baik menjadi terhidrasi, menyebabkan perluasan keluar pada penutup periosteal yang sangat dipersarafi dengan serat nyeri sensorik. Konsekuensinya adalah bahwa orang dengan osteomalacia sering mengeluhkan rasa sakit pada tulang mereka. Selanjutnya ada lalu ada efek kekurangan vitamin D pada kesehatan tulang, kalsium, dan juga metabolisme fosforus. Fungsi vitamin D yang utama adalah untuk mempertahankan konsentrasi kalsium serum dalam kisaran yang dapat diterima secara fisiologis dengan cara meningkatkan penyerapan kalsium intestinal. Pada seseorang yang kekurangan vitamin D, usus menyerap 10-15% makanan, 30% pada seseorang yang cukup vitamin D, dan 60-80% pada orang yang lebih tinggi kebutuhan kalsiumnya, seperti pada periode pertumbuhan, kehamilan, menyusui, dan lain-lain. Kekurangan vitamin D yang menyebabkan hiperparatiroidisme sekunder menyebabkan hilangnya fosfor yang diinduksi oleh PTH ke dalam urin dan penyerapan fosfor di dalam usus. Hal ini menghasilkan konsentrasi fosfor serum yang rendah atau di bawah normal. Konsentrasi fosfor serum yang rendah atau di bawah normal dengan konsentrasi kalsium serum yang rendah atau di bawah normal seringkali menghasilkan produk kalsium fosfat yang tidak memadai, yang penting untuk proses mineralisasi. Inilah yang menyebabkan cacat mineralisasi yang mengakibatkan rakitis pada anak-anak dan juga osteomalacia pada orang dewasa. Selanjutnya ada tindakan alkemik dari vitamin D. Vitamin D memiliki banyak fungsi biologis yang tidak hanya terkait dengan kalsium. Vitamin D memiliki banyak fungsi biologis dalam tubuh karena hampir semua jaringan dan sel dalam tubuh memiliki reseptor vitamin D. Vitamin D terkait pada reseptor nukleus yang sama dengan hormon steroid lainnya dan dapat masuk ke dalam sel melalui jaringan mikrotubular dan menuju ke nukleus sel.
Di sana, vitamin D membentuk kompleks dengan reseptor asam retinoat X untuk mencari urutan DNA tertentu yang disebut elemen responsif vitamin D. Kompleks ini kemudian memicu ekspresi gen responsif vitamin D. Reseptor vitamin D hadir di banyak organ tubuh termasuk otak, jantung, kulit, prostat, dan sel mononuklear. Selain itu, vitamin D juga memiliki efek pada sel darah putih dan sel beta pankreas yang menghasilkan insulin, serta mempengaruhi kontraksi jantung dan sekresi hormon tiroid. Salah satu penggunaan klinis yang terbukti efektif dari vitamin D adalah dengan pengobatan psoriasis. Ketika sel-sel kulit yang memiliki reseptor vitamin D terkena vitamin D, pertumbuhan sel mereka dihambat dan mereka didorong untuk berdiferensiasi. Beberapa analog vitamin D kemudian dikembangkan dan telah terbukti efektif dalam pengobatan psoriasis. Meskipun demikian, studi menunjukkan bahwa pasitriol tidak dapat digunakan untuk mengobati leukemia, karena obat ini menyebabkan hiperkalsemia yang parah dan pasien yang diobati dengan pasitriol memiliki tingkat remisi yang rendah. Hmm. Kekurangan vitamin D dan keterkaitannya dengan resiko kanker dan penyakit autoimun. Orang-orang di Amerika Serikat yang tinggal di garis lintang yang lebih tinggi seperti New Hampshire, Vermont, dan Massachusetts secara keseluruhan memiliki resiko kematian yang lebih besar sebagai akibat dari kanker dibandingkan dengan pria dan wanita dengan usia yang sama yang tinggal di negara bagian selatan seperti Texas, Georgia, dan Alabama. Dia menyarankan bahwa perlu ada pemeriksaan ulang terhadap hubungan antara kanker kulit dan kanker lainnya. Dengan mencatat bahwa keberadaan kanker kulit benar-benar merupakan penyerta dari kekebalan kanker yang relatif dalam beberapa cara terkait dengan paparan radiasi matahari. Next. Kekurangan vitamin D dan keterkaitannya dengan resiko kanker dan penyakit autoimun. Grant meneliti variasi garis lintang dalam tingkat mortalitas kanker payudara di Eropa dan dengan mengenalkan pola makan menyimpulkan bahwa kekurangan radiasi UVB dan sinar matahari menyumbang sekitar 25% dari tingkat mortalitas kanker payudara di Eropa Utara. Dia juga melaporkan bahwa pria dan wanita dengan paparan sinar matahari yang lebih banyak memiliki kemungkinan lebih kecil untuk meninggal sebelum waktunya akibat kanker. Peran mekanisme vitamin D dalam pencegahan kanker, penyakit jantung, dan penyakit autoimun. Pertama, ada banyak buku ilmiah yang menunjukkan bahwa meningkatkan asupan vitamin D dapat mengurangi resiko penyakit kronis. Sebagai contoh, terbukti bahwa pengobatan anak-anak dengan 2000 IU per D vitamin D sejak usia 1 tahun mengurangi resiko terkena diabetes mellitus tipe 1 sebesar 80% selama 20 tahun ke depan. Anak-anak dari kelompok yang sama, yang kekurangan vitamin D pada usia 1 tahun mengalami peningkatan resiko 4 kali lipat terkena diabetes tipe 1. Kesimpulannya adalah vitamin D tidak dapat lagi dianggap sebagai nutrisi yang diperlukan untuk pencegahan rakitis pada anak-anak. Vitamin D harus dianggap penting untuk kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan. Kekurangan vitamin D dan penurunan paparan sinar UVB matahari telah terbukti meningkatkan resiko beberapa jenis kanker, diabetes tipe 1, arteritis reumatoid, dan multiple sclerosis. Dan terdapat indikasi bahwa hal ini mungkin berhubungan dengan diabetes tipe 2 dan skizofrenia. Fotosintesis vitamin D telah terjadi pada organisme selama 500 tahun dan tidak mengherankan jika vitamin D telah berevolusi menjadi hormon yang sangat penting dan diperlukan yang bertindak sebagai indikator kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan. Kewaspadaan dalam menjaga status vitamin D yang normal yaitu konsentrasi 25 OHD, 75 sampai 125 nmol per L harus menjadi prioritas utama. Pengawasan terhadap kekurangan vitamin D dengan mengukur konsentrasi 25 OHD harus menjadi bagian dari pemeriksaan fisik tahunan yang normal.
Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang dipertanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.